Jumpa lagi di Garuda Update. Fakta baru kasus Subang, Yosef ungkap soal rekaman CCTV, gerak-gerik seseorang terekam kamera. Sebelum lanjut ke pembahasan videonya, alangkah mulianya jika kalian menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya terlebih dahulu agar kalian tak ketinggalan berita terbaru dari channel kami. Mari simak videonya. Kabar terbaru peristiwa ibu dan anak di Subang, yang sampai hingga saat ini masih saja menjadi misteri yang berkepanjangan. Dalam peristiwa di Subang ini, diketahui bahwa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu telah menjadi korban. Mencuat dari kuasa hukum dari salah satu saksi kunci peristiwa di Subang, yang juga masih keluarga dari korban yakni Yosef Hidayat. Rohman Hidayat mengklaim bahwa keterangan dari kliennya tersebut sudah sangat sesuai dengan bukti yang saat ini telah dipegang oleh polisi. Ia bahkan meyakini bahwa pihak polisi kini sudah mengantongi identitas dari para pelaku peristiwa ibu dan anak di Subang ini. Fakta dari rekaman CCTV pun kini dalam penyidikan lebih lanjut pihak kepolisian. Yosef, suami Tuti dan juga ayah dari Amalia Mustika Ratu, saat ini kembali lagi diperiksa oleh tim penyidik Polda Jabar pada Senin tanggal 8 Maret tahun 2022 kemarin. Menurut Fajar Sidik, kuasa hukum dari Yosef, sebenarnya bukan hanya kliennya saja yang dipanggil oleh polisi. Fajar juga mengungkapkan bahwa Yoris pun ikut dipanggil, namun berhalangan hadir. Sebetulnya bukan Pak Yosef saja yang dipanggil, tapi klien kami lainnya Yoris sebenarnya dipanggil juga, kata Fajar Sidik seperti dikutip dari Tribun Jabar. Fajar mengungkapkan bahwa saksi Yoris yang juga sebagai kliennya tersebut kini dalam kondisi tengah sakit. Oleh karenanya, jadwal pemanggilan Yoris pun diundur. Yoris sakit, jadi hari ini cuman Pak Yosef saja. Cuman kami masih belum mengetahui, ya, agendanya apa tunggu aja nanti. Yoris diundur jadinya, kalau Pak Yosef pasti jadi hari ini, ujarnya. Sementara itu, Rohman Hidayat berujar bahwa Yosef diperiksa oleh tim penyidik selama 3 jam. Ngobrol, pertanyaan pokoknya juga paling cuman 8, katanya. Selama 3 jam, Yosef ditanyai mengenai aktivitasnya pada tanggal 18 Agustus tahun 2021, atau 1 hari setelah terjadi peristiwa ini. Selain itu menurut Rohman, saksi Yosef juga ditanyai mengenai tentang kebiasaan Tuti dan Amalia. Rohman mengklaim bahwa keterangan yang telah diberikan oleh Yosef hingga kini masih sama seperti sebelumnya. Hal itu kata Rohman, dibuktikan ketika keterangan dari Yosef dicocokkan dengan bukti yang saat ini dipegang polisi. Tapi pada intinya, keterangan Pak Yosef itu sesuai dengan rekaman CCTV yang ada di penyidik lah. Jadi keterangan Pak Yosef tadi dicocokkan dengan CCTV, katanya. Malahan kata Rohman, keterangan Daru Yosef yang pergi ke rumah Mimin, istri mudanya, juga sesuai dengan pergerakan di CCTV. Jadi sesuai itu dari menitnya, jamnya itu sangat sesuai dengan CCTV berawal Pak Yosef berangkat dari rumah Bu Mimin, istri mudanya, kata Rohman. Untuk itulah Rohman meyakini, bahwa dalam waktu dekat ini pihak polisi akan segera mengungkap siapa sosok dari peristiwa ibu dan anak di Subang. Saya yakin polisi segera mengungkap pelaku. Saya optimistis lah. Keterangan Pak Yosef hanya menyempurnakan untuk menambahkan keyakinan polisi agar segera mengungkap pelaku, kata Rohman Hidayat. Malahan Rohman sampai yakin, bahwa pihak polisi sebenarnya sudah mengantongi nama-nama dari pelaku peristiwa Tuti dan Amalia. Saya yakin polisi sudah mengantongi nama tersangka, pemanggilan kali ini untuk segera menetapkan tersangkalah secepatnya, katanya. Sementara itu kuasa hukum dari Danu, Ahmad Taufan juga mengatakan, hingga kini belum adanya pemanggilan untuk kliennya. Untuk Danu belum, kata Taufan dikutip Tribun Tanda Hubung Bali.com dari tribunNewsBogor.com pada Sabtu tanggal 12 Maret tahun 2022 dalam artikel berjudul "Judul Terungkap". Ternyata Yosef terekam CCTV pergi ke rumah istri muda, pelaku Tuti Amel mengerucut. Memasuki bulan yang ke-7, peristiwa ibu dan anak di Subang masih terus bergulir. Pihak kepolisian yang hingga saat ini belum juga mengungkapkan dalang dibalik meninggalnya Tuti Suhartini, 55 tahun, dan Amalia Mustika Ratu, 23 tahun. Sekian informasi dari kami, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya, terima kasih.